Shalom saudara-saudara, kita bersyukur lagi pada saat ini kita bisa bersama-sama beribadah lagi sekalipun masih dalam bentuk online. Nah, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema menjadi pilihan Tuhan, ya. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Injil Matius 22 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Firman Tuhan jelas berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini, saya teringat kepada perjalanan orang Israel di padang pasir, ya. Kita tahu semua orang Israel dipanggil keluar dari Mesir. Berapa banyak, saudara? Kurang lebih sekitar 600.000 orang. Begitu banyaknya, saudara-saudara, 600.000. Ya, tetapi yang masuk ke tanah perjanjian berapa orang? Hanya 2 orang, saudara. Dari 600.000 dipanggil keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan menuju ke Kanaan, Tuhan cuma pilih 2 orang, Yosua dan Kaleb saja. Nah, saudara, itu satu contoh. Yang kedua, contohnya di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, di situ kita melihat ada cerita tentang Gideon yang akan berperang melawan tentara Midian. Tentara Midian itu jumlahnya banyak sekali. Dan Gideon sebagai orang Yahudi, orang Israel yang dipilih Tuhan untuk memimpin dalam pertempuran ini, dia juga menghimpun rakyat Israel untuk ikut berperang. Jumlahnya banyak, saudara, lebih daripada 20.000 orang. Ya, saudara-saudara, Gideon tenang dengan 20.000 orang lebih ini, saudara. Nah, tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak, Gideon. Ya, terlalu banyak orang yang kamu bawa ini untuk perang. Nah, lalu Tuhan suruh Gideon menyaring mereka. Ya, Gideon bilang, siapa yang takut untuk perang, silakan pulang. Yang pulang 22.000 orang. Bayangkan, saudara-saudara, 22.000 orang pulang ke rumah. Kenapa? Karena mereka takut untuk berperang. Nah, tinggal sekian ribu orang lagi. Lalu Tuhan berkata, masih terlalu banyak, Gideon. Ayo diuji lagi, disaring lagi. Suruh minum di sungai, ya. Barang siapa yang minum dengan menjilat seperti binatang anjing. Nah, dan juga barang siapa yang minum dengan angkat air itu ke tangannya, ditadahkan lalu diminum. Nah, orang yang menjilat air itu seperti anjing disuruh pulang. Begitu banyak, saudara-saudara. Dan yang mengambil air dengan tangannya dan dia tadahkan lalu dia minum begitu, saudara, cuma 300 orang dari 20, kurang lebih sekitar 25.000 orang atau 30.000 orang, hanya tinggal 300 orang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan seperti itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, kalau kita melihat di dalam gambar tabernakel ini, saudara, ya. Nah, ini pintu gerbang. Di dalam tabernakel ini ada 3 buah pintu. Pintu gerbang, lalu pintu kemah, lalu pintu tirai. Ya, saudara-saudara. Nah, kita melihat, coba, pintu gerbang ini, di depan ini, saudara-saudara, bicara tentang keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Injil, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk ke dalam wilayah kerajaan sorga. Ya, ini wilayah keselamatan, saudara-saudara. Ya, ini halaman begitu besar. Saudara, pintu gerbang ini lebarnya 20 hasta, tingginya 5 hasta. Tapi ini pintu kemah, panjangnya, lebarnya maksud saya, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Ya, ini 20 hasta, lebarnya 20 hasta, tingginya 5 hasta. Tapi kalau pintu kemah, lebarnya 10 hasta, lebih kecil, itu 20, ini 10, lebih kecil, saudara, 10 hasta, tapi tingginya 10 hasta. Kalau ini 5 hasta, ini 10 hasta tingginya. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Untuk masuk menjadi orang yang diselamatkan itu lebih mudah dibanding masuk ke dalam pintu ke dalam kemah suci ini. Nah, saudara, ini pintu, bicara tentang pintu keselamatan. Untuk masuk ke dalam ruangan kerajaan sorga, ya, diselamatkan itu lebih gampang dibanding dengan masuk di dalam ke dalam ruangan suci ini, saudara-saudara. Ini menggambarkan apa? Pintu masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dan ini pintu tirai
ini pintu masuk ke dalam ruangan Maha Kudus yang ini ruangan Maha Kudus menggambarkan kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, kalau orang mau masuk ke ruangan Maha Kudus ini, mau ke sorga, dia harus pertama melewati pintu gerbang, harus percaya dan terima Yesus dulu. Lalu yang kedua, dia harus melewati pintu kemah. Pintu kemah ini berbicara tentang pengudusan, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Dia harus dibaptis dengan Roh Kudus, dia harus disucikan, dan setelah itu dia harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Lah, saudara-saudara, di pintu tirai ini sudah robek. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ini robek. Sehingga ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus ini menjadi satu. Jadi untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, saudara-saudara, yang diperlukan adalah percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang kedua, hidup dikuduskan, dibaptis oleh Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membawa kita kepada persekutuan. Nah, saudara-saudara, ini yang saya maksudkan. Banyak yang dipanggil untuk masuk menjadi anggota kerajaan Allah, itu banyak. Menjadi jemaat Tuhan banyak, seperti umat Israel dipanggil keluar dari Mesir, masuk ke dalam ruangan pimpinan Allah Tuhan, Roh Kudus, ya saudara. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga cuma sedikit. Kenapa? Karena ini ada pintu kemah, saudara-saudara. Pintu kemah ini bicara tentang penyucian, saudara-saudara. Memang, saudara-saudara, secara rohani, anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus bertobat, disucikan dengan baptisan air. Tetapi di sini ada baptisan Roh Kudus. Ikut Tuhan itu adalah bicara tentang roh, bukan tentang jasmani. Nah, harus dibaptis dengan Roh Kudus, rohnya harus diperbaharui oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk masuk ke dalam keselamatan itu lebih mudah dibanding hidup di dalam kekudusan. Ini bicara tentang kekudusan. Makanya disebut ruangan kudus. Ini ruangan Maha Kudus. Jadi bicara tentang kekudusan. Orang kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga, maka dia tidak cukup hanya percaya dan terima Yesus, tapi dia harus dikuduskan. Dia harus hidup kudus. Kapan? Setiap hari, saudara-saudara. Dia setiap hari harus hidup kudus. Bagaimana seorang anak Tuhan, seorang manusia bisa hidup kudus? Dia harus punya persekutuan dengan Allah anak, yaitu Tuhan Yesus yang digambarkan dengan firman Tuhan. Dia harus bersekutu dengan firman Tuhan, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Lalu dia juga harus bersekutu dengan Allah Bapa, digambarkan di dalam Mesbah Dupa, dalam kehidupan doa. Nah, orang percaya itu, saudara-saudara, harus mau dipilih. Kalau orang mau dipilih, maka dia harus mau meninggalkan hidup lama dan hidup baru di dalam Tuhan, yaitu hidup suka bersekutu dengan Allah Tritunggal, dengan Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan teruskan kembali. Orang tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus kalau tidak melalui pintu gerbang dan pintu kemah. Puji nama Tuhan, ya. Itu tadi saya sudah terangkan kepada kita semua. Jadi hanya orang yang dipilih Tuhan saja yang boleh masuk ke dalam ruangan kudus ini. Tidak semua orang Israel, tidak semua orang Israel, tidak semua suku Lewi boleh masuk ke dalam sini. Imam itu suku Lewi, tapi ada juga suku Lewi yang bukan imam. Nah, untuk menjadi masuk ke dalam kemah suci ini harus imam. Imam ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani di ruangan kudus. Jadi imam itu, saudara-saudara, adalah orang yang memimpin ibadah kepada Tuhan. Orang yang mengadakan ibadah kepada Tuhan. Dia harus mempersiapkan roti sajian. Dia harus mempersiapkan ini pelita. Dia harus lihat pelitanya minyaknya kurang apa tidak. Dia harus persiapkan ini mesbah dupa. Dia lihat ini perlu dibakar kemenyan, rempah-rempah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, ini bicara ibadah kepada Tuhan, ya. Itu imam. Jadi saudara-saudara, tidak semua orang yang bisa masuk sorga. Harus orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang hidup. Satu, dikuduskan oleh Allah Roh Kudus. Yang kedua, dia harus hidup atau punya persekutuan dengan Allah Tritunggal setiap hari. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, masuk via pintu gerbang itu percaya dan terima Yesus. Masuk via pintu kemah itu artinya dibaptis Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bersekutu dengan Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa.
Nah, saudara-saudara, maka orang yang beribadah kepada Tuhan, dia akan bisa melihat Tuhan. Dia akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tabernakel ini digambarkan dengan peti perjanjian. Di sini ada sinar kemuliaan Allah memancar dan Tuhan hadir di sini. Jadi orang yang ingin merasakan kehadiran Tuhan, yang ingin bisa bertemu dengan Tuhan adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya di rumah suka bersekutu dengan Tuhan, kita suka mau bersekutu dengan Roh Kudus lewat puji-pujian, lewat kesaksian, kita suka bersekutu dengan Allah Bapa lewat doa dan penyembahan, maka kita akan menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa, saudara-saudara? Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kekal selamanya di sana. Ya, selama kita masih di dunia, kita akan dipilih untuk menjadi imam, menjadi orang yang menghantarkan jiwa-jiwa kepada hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dipilih itu adalah orang yang lulus ujian, orang yang diseleksi, tidak sembarangan, saudara. Tidak semua orang yang datang, ayo masuk, nggak boleh, saudara-saudara. Diseleksi dulu. Seperti tadi, waktu Tuhan menyuruh Gideon mau perang dengan bangsa Midian, itu diseleksi dari sekian puluh ribu, sama Tuhan diseleksi. Wah, terlalu banyak, suruh pulang. Kenapa diseleksi? Kenapa pulang? Karena takut. Nah, kalau kita anak Tuhan takut untuk maju dalam Tuhan, takut untuk melayani pekerjaan Tuhan, takut untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan, saudara-saudara, maka kita kalau punya rasa takut untuk seperti itu, maka kita tidak akan bisa dipilih sama Tuhan. Yang kedua, waktu diperhadapkan dengan sungai, bagaimana sikap kita? Kita menjilat seperti binatang anjing atau kita menendahkan tangan kita? Kalau kita menjilat seperti binatang anjing, tidak akan dipilih oleh Tuhan. Itu anjing binatang yang suka menjilat. Di dalam perkataan peribahasa Indonesia juga ada kan, saudara-saudara, menjilat. Menjilat itu artinya apa, saudara-saudara? Menjilat ludah sendiri. Artinya udah mengucapkan sesuatu, ditarik kembali. Udah janji sesuatu kepada Tuhan, kepada sama, nggak jadi, ditarik kembali. Saudara-saudara, menjilat itu juga punya pengertian yang lain, yaitu menjilat tuh memuji-muji orang untuk mementingkan kepentingan diri sendiri supaya kita dapat untung. Orang itu dipuji supaya dia baik sama kita. Itu menjilat namanya, saudara. Dan kalau kita punya sifat seperti itu, tidak akan dipilih oleh Tuhan. Kita harus punya sikap seperti 300 orang ini. Dia berlutut di sungai itu, lalu dia ambil air dengan tangannya dan dia minum pakai tangannya. Itu gambaran sebagai tanda pengucapan syukur kepada Tuhan. Dia gambaran sebagai orang yang suka minta. Air itu gambaran berkat. Air itu gambaran berkat. Suka minta berkat dari Tuhan dengan cara berlutut. Lalu dia angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, saya perlu berkat. Berikan berkat kepada saya. Lalu dia minum dengan tangan ini, saudara-saudara, dengan sikap yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang akan dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi imam-imam, menjadi perantara-perantara antara umat Tuhan dengan Tuhannya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Orang yang diseleksi, kalau dia lulus, itu tandanya dia punya kualitas. Tuhan tidak akan pilih sembarangan orang untuk bisa menjadi imam, untuk menjadi pelayan Tuhan yang membawa orang kepada Dia. Tuhan tidak akan pilih sembarangan orang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang punya kualitas. Ya, saudara, anak Tuhan, orang Kristen digambarkan seperti gandum dan lalang. Tapi ada juga gandum dengan sekam. Gandum itu adalah bulir yang berisi penuh, tapi sekam, bulir yang tidak ada isinya. Apa isinya? Yaitu firman, iman. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang berkualitas, yaitu yang punya iman yang penuh dengan firman Tuhan, bukan penuh dengan ideologi manusia, bukan penuh dengan filosofi manusia, bukan penuh dengan pengalaman manusia semata, tapi iman kita harus penuh dengan firman. Sebab itu kata ayat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kita harus membaca firman, mendengar firman setiap hari. Kita harus beribadah terus kepada Tuhan setiap hari. Ya, saudara-saudara, maka ini rohani kita, hati kita akan diisi dengan firman. Kalau hati saudara dan saya diisi dengan firman dan memiliki firman,
maka kita akan penuh dengan firman, lalu kita akan berbicara tentang firman. Apa itu berbicara tentang firman? Bukan cuma berkhotbah, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab ayat firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala perkara, baik ataupun tidak baik waktunya, mengucap syukur kepada Tuhan. Bersukacita senantiasa dan tetaplah berdoa. Saudara-saudara, orang yang berkualitas itu adalah orang yang mau belajar, ya, belajar seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Orang yang belajar kepada Yesus, dia akan jadi seperti Yesus. Dan Yesus adalah pribadi yang berkualitas. Itu sudah diuji, saudara-saudara. Dengan cara apa? Saudara, via dolorosa, lewat penderitaan. Yesus tetap sabar. Yesus tetap, waktu dia dihina, dia tidak melawan. Waktu dia dipukul, dia diam saja. Dan Yesus di atas kayu salib, dia mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini kualitas. Makanya tidak heran Yesus diangkat luar biasa, diberi nama yang diberi nama di atas segala nama. Sehingga dengan nama Yesus ini bertekuk semua lutut yang di bumi, yang di sorga, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, kita kalau orang yang dipanggil dengan yang dipilih, itu orang dipanggil orang kebanyakan, tapi orang dipilih itu adalah murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan setiap hari, setiap saat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi orang kebanyakan, dia datang kepada Tuhan hanya waktu perlu saja. Hanya waktu dia ingin dengar firman, baru datang. Tapi murid-murid tidak. Tiap hari, tiap saat, Yesus bicara, dia ada di situ. Dia mendengar firman Tuhan setiap saat. Nah, kalau saudara dan saya ingin dipilih Tuhan, kita harus mau menjadi seperti seorang murid. Ya, tadi saya katakan, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Belajar kepada Yesus apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Kalau kita menjadi murid Tuhan, kita akan diubah sedikit demi sedikit, akan dijadikan seperti Tuhan Yesus. Kita akan berkualitas di dalam iman kita. Sehingga ayat yang terakhir, Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati, tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini orang yang berkualitas, punya kuasa daripada Allah, sehingga setan pun akan pergi. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Orang Kristen yang berkualitas adalah orang yang punya iman penuh kepada pribadi Yesus. Ya, dan kalau kita punya iman penuh kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka Yesus, Tuhan itu akan mengirimkan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu adalah kuasa Allah, sehingga kita akan memiliki kuasa untuk melawan roh-roh yang jahat di udara. Roh yang jahat di udara bekerja lewat penyakit, lewat problem, lewat kesusahan yang bikin kita menderita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang mau jadi seperti murid Yesus, belajar terus kepada Yesus, tetap setia iring Tuhan, maka saudara dan saya akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam, menjadi perantara antara manusia kepada Bapa di sorga. Puji nama Tuhan, dan kita akan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Firman Tuhan saya tidak akan perpanjangkan, saudara, biar ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang seperti murid. Ajar kami Tuhan untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Biarlah supaya kami tidak hanya masuk lewat pintu gerbang, diselamatkan oleh Tuhan, tapi biar supaya kami juga boleh masuk lewat pintu kemah ya Tuhan. Supaya kami boleh punya persekutuan pribadi dengan Engkau, dan kami boleh menjadi pilihan-pilihan Tuhan untuk menjadi imam-imam di hadapan Tuhan yang membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, para pendengar yang mendengarkan firman-Mu ini. Biar Tuhan berkati mereka dengan iman yang teguh, dengan keberkatan yang indah daripada Tuhan, berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani.
Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan kehormatan buat Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.